Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi daimil ifdal azimil nawal. Al-kabiril muta'al. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil kamal. Maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safil haniya wa habi ghani wa na'udzubika Allahumma min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, senantiasa puji dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, taufik, hidayah dan riayah kepada kita semua, hingga alhamdulillah bersama lagi dan bertemu lagi kita dalam kajian tafsir, kajian malam Kamis, dan di sini kita bersama berusaha merenungi ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, kemudian akan diteruskan dengan surat-surat yang pendek, wa hakadha. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Masih ikhwan dalam pembahasan surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah adalah inti dari apa yang ada di Al-Quran, ya kan? Dinamakan surat Al-Fatihah karena dia adalah Fatihah. Apa arti Fatihah? Kunci artinya, yang membuka. Al Sayyidil Habib, Al-Fatihah, Fatihah. Fatihah itu adalah kunci. Terserah, tergantung antum mau gunakan, tergantung engkau mau gunakan untuk apa kunci itu. Wah, kata. Itu bisa kunci membuka khazanah, membuka gudang akhirat, dan juga itu adalah kunci yang bisa membuka gudang dunia. Wah, kata. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini ikhwan diturunkan di Makkah. Makanya dinamakan Makkiyah. Dan memang subhanallah dalam definisi mereka itu surat Makkiyah ataupun Madaniyah alal mu'tamadnya di kalangan ulama usul tafsir bukanlah Makkiyah yang turun di Mekah dan Madinah yang turun di Madinah yang seperti kita fahamin. Dibilang Makkiyah itu artinya yang turun sebelum hijrah, dan Madaniyah yang turun setelah hijrah. Dimanapun itu. Ada beberapa ayat yang turunnya di Mekah, di Hajjatul Wada, wahakata, di Mekah. Tapi itu kan setelah hijrah. Namanya apa? Tetap namanya Madaniyah karena itu turunnya setelah hijrah, walaupun dia turunnya di Mekah. Jadi yang menjadi patokan di sini adalah zaman dan bukanlah tempat. Nah, itulah itu yang mu'tamadnya. Gal Zamzami dalam abiyatnya, makkiyuhu ma qabla hijratin nazal wal madani ma ba'daha wa intasal. Fal madani awwala tasul Qur'ani ma akhiratihi wa kadzal hajju taba' ila akhir al-abiyat yang ma'ruf di manzumah, namanya manzumah Zamzamiyah ya ikhwan. Hadza ajib. Jadi ilmu tafsir itu sebenarnya banyak cabang-cabangnya. Nah, yang biasa kita baca tafsir Jalalain kah, atau yang dari tafsir yang paling mukhtasar sampai tafsir yang paling besar, itu hanya satu cabang dari ilmu tafsir yang sangatlah luas. Ada cabang yang lain, di antaranya usul tafsir. Ada ilmu namanya usul tafsir. Sebagaimana fikih ada usul fikih, dan hadis juga ada usulul hadis, juga tafsir ada usul tafsir. Yang di sini ikhtilaful ulama siapa orang yang pertama kali mengarang ilmu usul tafsir itu, tapi memang semua sepakat yang menyempurnakan ilmu itu adalah Al-Imam As-Suyuti, dalam kitabnya yang ma'ruf yang bernama Al-Itsqan fi Ulumil Quran. Nah, wahakadha. Nah, Manzumah Zamzamiyah yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zamzami disyarahkan oleh Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Musawa. Naam. Hada naam. Al-Habib Muhsin bin Ali, Habib Muhsin bin Ali Al-Musawa. Ini jatuhnya
saudara dari njitnya Sayyidil Habib Munzir. Nah, Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman bin Ali. Nah, ini saudaranya Abdurrahman, kakaknya Abdurrahman ini. Wah, kata Habib Muhsin. Seorang ulama yang Masya Allah, ikhwan, yang azim di kota Makkah, ma'ruf namanya. Habib Muhsin Al-Musawa. Meninggalnya di Mekah, Habib ya, di Ma'la dikubur. Nah, Habib Muhsin Al-Musawa. Beliau mengarang kitab syarah daripada Manzumah Zamzamiyah, itu dinamakan Nahjut Taisir. Wah, kata. Dan Nahjut Taisir itu dihasyiahkan oleh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Nah, dan kemudian dita'likkan oleh Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani dalam kitab yang namanya Faidul Khabir. Itu yang ma'ruf dibaca. Itu diantara fan yang memang langka yang menekuni fan itu, fan usulut tafsir. Memang biasanya fan-fan yang dinobatkan sebagai usul itu pasti biasanya susah dan rumit. Berkata Syekh Muhammad Amin Syinqiti, dibilang beliau membahas masalah usul fikih. Barang siapa yang enggak mengetahui kesulitannya ilmu usul fikih, berarti belum mengenal usul fikih dia. Nah, kalau masih nganggap usul fikih mudah, berarti belum kenal usul fikih. Kalau tahu ini susah nih, nah baru paham dia usul fikih. Begitu pula usul tafsir. Nah, dibahas tuh di situ definisinya makkiyah sama definisinya madaniyah. Wah, kata. Gala ba'dul mufassirin, sebenarnya surat Al-Fatihah ini 2 kali turun. Nah, sebelum hijrah turun, dan itu asal jadi makkiyah. Kemudian setelah hijrah pun turun. Nah, jadi ada beberapa surat yang kayak gitu, turunnya dua kali, di antaranya surat Al-Fatihah. Wah, kata. Hadza ajib, ikhwan. Nah, oleh karena itu Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya Al-Fatihah ini karena itu adalah kunci daripada Al-Qur'an, maka diletakkan di tempat yang mulia, di salat, ya kan. Akhirnya wajiblah kita membaca Fatihah dan dinobatkan Fatihah sebagai rukun. Nah, di tiap-tiap rakaat pertama, kedua, ketiga, semua di tiap-tiap rakaat wajib kita baca Al-Fatihah. Ini di mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dan di sini ada hadis yang ma'ruf, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khilafan li ba'd al-a'imah, sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah berpendapat enggak wajib. Kalau seandainya ente jadi makmum, ya, udah enggak wajib ente baca Fatihah. Yang nanggungnya siapa? Si imam. Wah, kata. Begitu. Bahkan sebagian fuqaha bilang enggak wajib Fatihah, yang penting baca apa aja dari Al-Qur'an, berapa ayat enggak apa-apa, hatta seayat enggak apa-apa. Kan Al-Habib Ali Al-Habsyi, hadza ajib. Waktu beliau kedatangan tamu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kan satu zaman tuh, satu rekan Habib Ali sama Habib Ahmad bin Hasan. Yang ma'ruf, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini suaranya merdu, enak suaranya. Dan dalam riwayatnya itu seringkali beliau bermimpi Rasulullah ataupun yaqadha dengan Rasulullah dan mendengarkan langsung Fatihah dari Rasulullah SAW, dan mendengarkan langsung nadanya gimana, karena Rasulullah baca Fatihah nadanya gimana. Beliau nyeritain, aneh kirain Rasulullah tuh kalau dalam cerita mimpinya itu ataupun yaqadhahnya pasti nih baca Al-Quran dengan tajwid yang Masya Allah, dengan tajwid yang Masya Allah, dengan nada, tahu-taunya enggak, pas dengerin nadanya nikmat, nadanya merdu, tapi enggak lebay tajwidnya. Enggak terlalu lebay tajwidnya, biasa, normal dan netral gitu, biasa, sudah kayak tabiat, kayak baca biasa, tapi itu bertajwid, panjang pendeknya benar semua, makharijul hurufnya benar semua, dan nadanya enak. Nah, itu nada akhirnya dihafal oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dan akhirnya di tiap-tiap salat yang jahriyah beliau salat dengan nada itu. Kata Al-Habib Ali Habsyi, aneh kalau jadi makmumnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, udah aneh pakai mazhab yang lain. Aneh pakai mazhab Hanafiyah. Kenapa? Biar aneh nyimakin bacaannya imam ini. Sudah aneh enggak baca Fatihah lagi. Kesempatan ini kapan lagi nyimakin Quran yang kayak gini. Fatihahnya dia enggak baca. Taglid dan mentaglid beberapa mazhab. Wah, kata. Wa kana Al-Habib Ahmad masyhur bin Taha Al-Haddad. Ma'ruf, Imam Masyhur bin Taha Al-Haddad. Ma'ruf kan? Apa namanya? Beliau pada masa kecilnya waktu beliau ini lahir di kota Gaidun di Dawaan. Pernah suatu hari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas datang ke rumah beliau. Nah, akhirnya beliau waktu masih kecil, beliau tinggal di atas sama ibunya,
disuruh bangun. Habib Ahmad bin Hasan nginep di rumah beliau waktu malam itu. Beliau sama ibunya di atas. Disuruh bangun, masih kecil tuh padahal. Syuf, ya Ahmad, turun salat subuh di bawah. Mumpung nih ada tamu mulia. Akhirnya turunlah Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thahal Haddad turun salat subuh bersama Habib Ahmad bin Hasan. Dan di situ beliau mendengar nadanya bacaan dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Battas. Itu nada lengket akhirnya. Jadi akhirnya tiap-tiap beliau baca Fatihah dengan nada yang pernah beliau dengar itu. Makanya subhanallah luar biasa kalau habaib kita, kalau kedatangan Habib Ahmad Masyhur bin Thahal Haddad, ini langsung jadi imam. Kenapa? Kita pengen dengerin nada yang sambung ini yang luar biasa. Hadza ajib ikhwan. Nikmat, memang nikmat. Ya, nada itu subhanallah banyak di antara guru-guru kita yang ditarim kalau salat subuhnya pakai nada ini. Emang nada khas. Nadanya khas, nikmat, memang merdu luar biasa. Enggak heran kalau kita dengar riwayat hadis orang-orang kafir tuh, di antaranya Abu Jahal waktu di Mekah itu kan mereka singit-singitan kalau ngumpet pagi-pagi dengerin Qur'annya Rasulullah, keenakan. Kepergok akhirnya sama-sama. Loh kok ente di sini? Ente juga di sini ngapain? Dalam cerita hadis itu kan yang ma'ruf. Emang luar biasa. Nikmat ya ikhwan. Nadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah perihal Al-Fatihah tadi. Hadza ajib. Oke. Di pertemuan lalu kita membahas tentang Al-Basmalah ya ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim, dan khususnya Bismillahirrahmanirrahim itu. Hadza ajib. Memang pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim ini apakah dia ayat dari Al-Fatihah atau tidak? Khilaf. Ada khilaf. Nah, kalau mazhab kita mazhab Syafi'iyah berpendapat Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Al-Fatihah. Wahakala. Jadi Al-Fatihah itu berapa ayat? 7. Dan dihitung tuh Bismillahirrahmanirrahimnya 1. Wahakala. Nah, kan 7. Namanya dibilang sab'ul masani. Karena dihitung basmalahnya jadi 7 tuh. Wahakala. Di sebagian dan basmalah ini, bismillah ini adalah ayat yang betul dicantumkan di tiap-tiap surah. Jadi bismillah itu adalah terdapat juga di surat Al-Baqarah dan Al-Imran dan terus di tiap-tiap surat kecuali surat apa? At-Taubah, maka enggak tercantum. Wahakala. Begitu ikhwan. Itulah mu'tamadnya mazhab Syafi'iyah. Panjang pembahasan dalilnya sebenarnya. Di sini banyak sekali yang khilaf, di antaranya Al-Imam Malik bin Anas. Imam Malik berpendapat bukan. Bismillah itu bukanlah ayat dari Al-Fatihah dan bukan juga termasuk tercantum di surat apapun, enggak ada kecuali yang di surat itu tuh innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu bil ittifaq ayat minal Quran. Selain dari itu kata Imam Malik bukanlah itu ayat sama sekali. Loh, tapi ada di beberapa surat hanya sebagai pemisah antar surat kata Imam Maliknya. Nah, gitu. Jadi bukannya ayat atau bukan yang tercantum. Sahabat nulis itu cuma pengen misahin antara surat ini dengan surat ini. Pakai apa? Pakai bismillah. Itu pendapatnya Imam Malik. Ala kulli hal. Jadi Imam Malik berpendapat bismillah itu bukanlah ayat dari Al-Fatihah. Wahakala. Dan di sebagian gaul beliau memakruhkan baca bismillah. Di sebagian gaul beliau begitu. Di beberapa mazhab yang lain bismillah itu dari Al-Fatihah, tapi kalau di surat enggak sunnah untuk dibaca secara jahar. Bacanya pelan-pelan. Begitu. Ini kalau kita sholat nih, imamnya enggak baca bismillah. Langsung Allahu Akbar, Alhamdulillah. Nah, gimana sekarang sholat kita sekarang? Sering terjadi ini. La ilaha illallah. Ala kulli hal. Kalau bisa nemu imam yang baca bismillah lebih afdal. Tapi kalau kepergok, wah imamnya enggak baca bismillah. Ya. Entar dulu, ente emang yakin imamnya enggak baca bismillah? Kalau jadi baca pelan-pelan, habis itu baru alhamdulillah jahar, bismillahnya pelan. Itu bisa kemungkinan yang besar dan itu memang terjadi dan itu banyak terjadi biasanya. Tapi enggak, aneh yakin dia enggak baca bismillah karena langsung Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak mungkin ada waktu untuk bismillah di situ. Nah, di sini ala kulli hal, walaupun khilaf antara fuqaha, kalau seandainya kita menjadi makmum dari imam yang melakukan perkara yang itu membatalkan salat di mazhab kita. Walaupun perkara itu enggak membatalkan salat di mazhab dia. Itu gimana sekarang? Masalah yang panjang lebar ya kawan, dibahas oleh fuqaha. Naam. Di dalam babul al-jamaah, halil ibrah bi aqidatil ma'mum awil ibrah bi aqidatil imam. Patokannya pakai i'tikad siapa ini? I'tikad makmum kah atau i'tikad imam kah? Kalau kita pegang i'tikadnya makmum, i'tikad aneh, ini salat enggak sah. Oh berarti ini enggak boleh makmum sama dia.
gitu. Tapi kalau kita pakai patokan, lah kagak, i'tikadnya tergantung imam. Selagi imam beriktikad ini sah, berarti sah, boleh kita salat sama dia. Itu khilaf, ikhwan. Yang mu'tamadnya di sini adalah al-ibrah bi'aqidatil ma'mum. Tapi Imam Ibn Hajar berkata, dalam tuhfahnya, mugabil ini, gaul yang mugabil asah ini sangatlah kuat. Yang kalau seandainya kita meneliti, yang semestinya menjadi mu'tamad adalah kebaliknya, al-ibrah bi'aqidatil imam. Wah, panjang bahasanya itu. Sallallahu Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi fikih sekarang ya. Insyaallah khair. Alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, dalam kajian ilmu tafsir nih semuanya ada. Di tafsir nih macam-macam. Dibahas perihal sastra Arab, tabaan mufradat, dan juga dibahas tentang ma'ani ragaik, ma'ani-ma'na yang luar biasa yang dari tiap-tiap ayat itu. Dan juga dibahas hukum-hukum yang timbul dari ayat itu. Dibahas juga istinbat, cara mengambil hukum dari ayat ini. Wah, kata. Juga dibahas sababun nuzul biasanya kan. Itu perihal masalah hadis wa ghairu. Jadi semua ilmu ada di Al-Qur'an. Nah, makanya ikhwan. Ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di antara masalah yang ma'ruf juga yang berkaitan dengan bismillahirrahmanirrahim, ini kita sunnah nih, baca bismillahirrahmanirrahim kapanpun ia memulai apapun itu disunahkan kita baca bismillah. Mau makan bismillah, mau tidur ya bismillah. Wah, dalam kaidahnya setiap perkara yang dianggap penting oleh syariat itu disunahkan kita baca bismillah gitu. Mau duduk majelis bismillah gitu. Mau baca kitab bismillah. Mau nulis kitab, mau ngarang kitab juga disunahkan bismillah. Wah, kata. Topan di situ ada beberapa syarat. Memang ada beberapa ibadah yang enggak disunahkan bismillahnya. Wah, kata. Karena memang syarak telah menjadikan permulaan yang khusus. Ibadah ini mulanya dengan ini, bukan dengan bismillah. Seperti khutbah. Itu mau khutbah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, enggak sunnah bismillah. Kenapa? Karena syarak menjadikan alhamdulillah sebagai pemulanya. Ya udah, kalau gitu sudah. Selagi selagi Nabi SAW menentukan zikir khusus untuk permulaannya, sudah berarti enggak disunahkan bismillah. Ini pertama. Juga bismillah tidak disunahkan di az-zikr al-mahad. Di suatu zikir yang murni zikir. Ane mau zikiran ini. Ane mau baca la ilaha illallah contohnya. Itu zikiran kan? Enggak ada di situ mau'izah ataupun belajar ilmu, enggak, cuma zikir. Murni zikir, la ilaha illallah. Apakah disunahkan ane sebelum membaca la ilaha illallah ane baca bismillah dulu? Udah enggak sunnah lagi. Karena itu mau berzikir, ya langsung mulai dengan zikirnya, gitu ya ikhwan. Pembahasan penting. Walaupun di sini seringkali kita mendengar dalam pembahasan guru-guru kita, dari asatidzah kita, dari ulama kita tentang bismillahirrahmanirrahim. Itu disunnahkan kita baca nulis bismillah pas mau nulis surat, pas mau membuka kitab. Dan biasanya kalau kita baca kitab apapun, pas di awal kitab musannif memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Pasti itu para syarah kitab itu langsung nyarahin. Kenapa? Kenapa sih musannif memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim? Jawabannya apaan? Oh iya. Karena musannif mau mengikuti tertibnya Al-Qur'an. Mulai dengan bismillah, kemudian hamdalah. Itu pertama. Yang kedua, sering kali kita mendengar hadis yang ma'ruf. Nabi bersabda dalam hadisnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Wa fi riwayat abtar wa fi riwayat ajdam. Tiap-tiap perkara yang dianggap penting oleh syariat. Seperti ini, ngarang kitab contohnya. Bila mana perkara itu tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu perkara dinilai kurang. Enggak ada berkahnya. Diumpamakan bagaikan manusia yang enggak ada tangan, atau manusia yang cacat kena penyakit kusta, atau burung merak yang putus buntutnya, jadi ayam, begitu kan? Jadi ayam akhirnya, begitu. Begitulah kalau kita enggak dimulai dengan bismillahnya, kurang, enggak ada berkahnya sama sekali. Gitu ikhwan. Ini sebenarnya ini hadis, walaupun sering kali kita dengar dalam pembahasan beberapa syarah kitab. Tapi pembahasan hadisnya dalam ilmu mustalah ataupun usulul hadis dibahas oleh pakar ulama hadis yang akhir ceritanya nanti itu hadis dhaif. Dan sangatlah dhaif sehingga tidak bisa kita pakai walaupun untuk fadhailul a'mal. Sebenarnya hadis dhaif bisa kita pakai untuk fadilah-fadilah amal, tapi disyaratkan ketika kita menggunakan hadis
yang dhaif untuk fadilah amal di antara syaratnya adalah alla yashtadda dha'fuh. Enggak kebangetan lemahnya. Enggak kebangetan dhaifnya. Kalau dhaifnya kebangetan itu enggak bisa digunakan lagi walaupun untuk fadailul amal. Dalam hadis ini ikhwan, itu ada 4 riwayat. Yang pertama riwayat basmalah tadi. Kullu amri dzibal la yabda'u fi bismillahirrahmanirrahim. Itu riwayatnya dhaif, bahkan sangat dhaif. Yang kedua riwayat alhamdulillah. Kullu amrin dzibarin la yabda'u fihi bilhamdillah. Nah, riwayat alhamdulillah ini riwayatnya hasan. Sepakat ulama itu riwayatnya riwayat hasan. Imam Nawawi sahahu. Begitu pula Imam Ibnu Shalah juga mentahsin, bukan mentashih, mentahsinkannya riwayat alhamdulillah. Ada riwayat ketiga riwayat bidzikrillah dan riwayat keempat bisolati alayya. Itu semua dhaif. Tapi yang menjadi tenar di sini riwayat al-basmalah. Oke. Sebagian ulama berpendapat ini hadis juga hasan. Wah, seperti Imam Suyuti. Dan pendapatnya Imam Suyuti ini ketika beliau mentahsinkan hadis perihal tentang basmalah itu sempat didukung oleh beberapa a'imah al-mutaakhirin. Di antaranya Imam Muhammad Abdul Hayy Al-Kattani. Dan beliau mengarang kitab namanya Ar-Rahmah Al-Mursalah fi haditsil basmalah. Nah, di situ beliau berusaha untuk mentahsinkan ini hadis hasan dan boleh diamalkan hadis yang basmalah itu. Namun setelah beliau banyak ulama yang mengarang kitab pula sebagai jawaban atas ijtihad beliau yang menghasankan hadis basmalah ini. Banyak di antaranya Al-Imam Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, muhaddits Maghrib. Hadza ajib. Khatimatul Muhadditsin, Sidi Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Di sini beliau mengarang 2 kitab. Yang pertama namanya As-Sawa'iqul Munazzalah ala man sahaha hadits al-basmalah. Di situ beliau menghukumkan bahwasanya ini hadis-hadis yang dhaif. Kemudian setelah sekian tahun beliau karang kitab yang kedua yang lebih dahsyat. Namanya Al-Isti'adzah wal Hasbalah mimman sahaha hadits al-basmalah. Di situ beliau menghukumkan ini bukan hanya saja dhaif tapi wahi. Apa arti wahi? Itu hadis yang sangatlah dhaif, mendekati maudhu' kalau bahasa kita ya, mendekati maudhu'. Makanya jangan dipakai untuk pembahasan bismillah, jangan gunakan hadis kullu amrin dzibalin la yabda'u fi bismillahirrahmanirrahim karena itu sangatlah dhaif. Dan baik pun katsir min muhaddisin, dan di antara juga yang tadi yang pertama Sidi Muhammad bin Abdul Hayy Al-Kattani mentahsinkan, tapi cucunya Sidi Muhammad bin Ja'far Al-Kattani dalam kitabnya Al-Agawil dalam perihal basmalah ini dan beliau juga mentadhifkan hadits al-basmalah. Nah, ini bukan berarti kita menafikan kesunahan. Oh enggak ikhwan, tetap disunahkan kok mulai perihal yang penting dengan bismillah, disunahkan kalau mau nulis surat pakai bismillah. Ya, disunahkan kalau ngarang kitab pakai bismillah. Oh kan hadisnya dhaif, katanya nggak bisa diamalkan. Nah, kita tetap mengamalkan kesunahan ini dan kita tetap menghukumkan kesunahannya, tapi mengambil dalilnya bukan dari hadis itu. Ada hadis yang lain yang sahih. Bahkan sebagian ulama mengatakannya itu mutawatir. Apa hadisnya? Tapi hadis fi'li. Nabi SAW ketika baginda menulis surat untuk raja-raja di zamannya, ya, ke kaisar, ke ke Kisra, ke Mugaugis Mesir, itu baginda mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah. Ila siapa contohnya? Ila Kisra Azimul Furus. Amma ba'du. Fa ini ad'uka bi di'ayatil Islam aslim taslam ila akhiril risalah yang ma'rufah itu. Itu semua risalah, semua surat-surat yang Nabi kirimkan semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari sini kita mengambil hukum sunnahnya memulai perkara yang dianggap penting oleh syariat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakadha ikhwan. La ilaha illallah. Oke. Nah, yang perihal yang tadi juga bismillah itu apakah ayat dari Al-Fatihah atau tidak, yang tadi yang kita sebutkan. Kalau mazhab kita, mazhab Syafi'iyah, beliau menyebutkan Imam Syafi'i menyebutkan iya bismillah itu ayat dari Al-Fatihah. Ini ada cerita di sini. Nah, pas kita nyebutin Sidi Muhammad bin Ja'far Al-Kattani, seorang muhaddits yang ma'ruf, mutaakhirin, yang beliau sempat ada murasalah sama beberapa a'immatul hadis di Indonesia. Ada murasalah dengan Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, dan juga murasalah dengan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Oke, pernah dalam suatu perkumpulan, dan memang subhanallah irtibat antara As-Sadah Al-Kattaniyah sama Al-Ba'alawi sangatlah kuat, ikhwan. Pernah dalam suatu majelis, ada majelis waktu itu di Mekah, lagi haji mereka itu. Ngumpul tuh para ulama-ulama Maroko,
Al-Hakata dari Maghrib ngumpul, dan juga di situ ada ulama-ulama Bani Alawi, ulama Hadarim, ya, ulama itu terjadi perdebatan. Nah, masalah apa? Masalah Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ayat dari Al-Fatihah atau tidak? Oh, tiap orang ngeluarin dalil. Dalilnya begini, dalilnya. Ila akhir. Akhirnya semua sepakat udah ya. Ini enggak kelar. Begini nih. Di sini ada sosok ulama yang kita tuakan. Waktu itu yang dituakan adalah ini, Al-Imam Sayyidi Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Ini madhabnya Maliki. Madhabnya berpendapat Bismillah bukan dari Fatihah. Oke, ente yang tahkimkan, ente yang nentuin gimana hukumnya sekarang. Udah, kalau gitu besok ana kasih jawaban. Besoknya akhirnya ngumpul lagi tuh ulama-ulama. Dan Sidi Muhammad bin Ja'far Al-Kattani bilang begini, ana dapat jawaban. Kenapa? Ana semalam nanya langsung sama Rasulullah SAW. Ajib kalau gitu. Nah, ada persoalan langsung nanya sama Rasulullah SAW. Nanya sama Rasulullah. Tahu nggak Rasulullah jawabannya apa? Rasulullah bilang gini, Bismillah dalam mimpi itu, nggak tahu entah itu mimpi, nggak tahu entah itu jagolah. Beliau berkata begini, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Al-Fatihah. Kata Nabi begitu. Tapi jangan batalkan sholat orang yang nggak baca Bismillah. Gitu jawabannya. Ya udah. Nah, jadi ingat kita memang Bismillahirrahmanirrahim ayat dari Al-Fatihah yang semestinya kita baca. Tuh, kalau orang sholat nggak pakai Fatihah gimana? Batal dong. Udah biarin, jangan dibatalin, biarin. Nah begitu ikhwan. Sayyidi Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Yang sekarang ada nih cucunya Muhammad bin Abdul Ba'is Al-Kattani. Sempat ketemu dengan beliau, yang luar biasa ikhwan. Ajib. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Gal Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua sekarang, Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ini luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, segala puji bagi Allah. Lillahi, bagi Allah. Rabbi, Tuhan al-alamin, alam semesta. Itu arti perkataannya. Kalimat alhamdu, kalau kita terjemahkan ada segalanya kan, segala puji. Pertanyaan, ente dari mana yang ngambil arti segala itu? Enggak ada di sini kalimat kullul hamdi ataupun jami' dalam bahasa Arabnya segala. Alhamd artinya puji, pujian. Lillah, bagi Allah. Dari mana ente ambil kata segala itu? Nah, dalam sastra bahasa Arab ikhwan. Syuf, hampir begitunya bahasa Arab ya. Alif lam itu kadangkala artinya segala. Seperti ini, alhamdu, segala puji. Kok bisa segala? Karena al. Ini kalau al yang kayak gini namanya alif lam lil istighraq kalau bahasa nahwunya. Semua berarti. Tamam. Istighraq artinya apa? Mencakup semua jenis-jenisnya. Seperti apa? Qala ta'ala wal 'asr innal insana sesungguhnya semua manusia al-insana. Padahal enggak ada itu kalimat kullu insan, kullu ataupun jami' karena alif lamnya itu alif lam istighraq. Tapi enggak semua alif lam jadi istighraq ya ikhwan, hanya sebagian alif lam. Ada alif lam dalam pembahasan nahwu itu namanya alif lam lil jenis tanpa memandang apakah semua atau sebagian. Pokoknya jenisnya begitu. Alif lam jinsiyah namanya. Ada alif lam ahdiyah, menentukan satu. Wah kata. Kemudian al-ahad itu apa? Ahad dzikri atau ahad dzihni, itu panjang bahasanya dalam ilmu nahwu. Nah, di sini makanya waktu kita menerjemahkan alhamdu dengan segala puji, berarti kita menjadikan alif lamnya alif lam istighraqiyah. Segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu. Ini ikhwan kita bahas ini dulu ya. Kita bahas artinya dulu per kata, kemudian kita akan bahas pembahasan tentang hamdalah secara global. Alhamdu, segala puji. Hamd. Ini dalam bahasa Arab ada definisi. Definisinya hamd, pujian. Dalam bahasa Arab kalimat hamd itu diartikan dengan as-sana'u bil lisan 'alal jamil al-ikhtiyari. Itu. Sebagian menambahkan ala jahatit tabjil. Hamd dalam definisi bahasa adalah as-sana', pujian dengan lisan, dengan lidah. Yang mana pujian itu diarahkan, ditujukan alal jamil atas perkara yang indah. Tamam. Yang mana indahnya itu karena daya upayanya. Maksudnya apa? Begini.
Pertama kita bahas dulu ya. Jadi itu pujian. Oke. Ini pujian harus menggunakan lidah, lisan. Jadi kalau ente muji dengan isyarat, ente bilang gini. Gitu. Oh, bukan hamad dalam bahasa itu. Karena memuji dengan isyarat. Nah, jadi harus pakai lisan. Satu itu. Dan itu pujian harus diarahkan tujuannya kemana? Muji apa? Muji sesuatu yang indah memang. Lain hal kalau seandainya ente muji sesuatu, itu sesuatu yang nggak indah. Nah, kalau bahasa kita benar namanya bukan muji, namanya mengolok-olok, ya. Ngeledekin, ayo, ngeledekin. Nah, istihza, ada istihza. Seperti qauli ta'ala, "Dzuq innaka antal azizul karim." Wahakala. Nah, ketika orang kafir berkata, "Akulah al-aziz, aku yang mulia, aku yang karim." Kata Allah Ta'ala, rasain. Memang ente mulia, ente karim. Coba rasain ini neraka. Itu kan katanya kata-kata pujian. Tapi ditujukan ke perihal yang enggak jamil, enggak indah. Orang kafir sebagai istihza tadi. Apa tadi namanya? Ngeledek. Wah, kata. Jadi syarat kedua itu, harus yang dipuji itu memang bagus, indah. Baik pun itu memang indah, benar-benar indah, ataupun itu indah di i'tikadnya yang memuji. Cukup itu. Dan keindahannya yang dipuji ini harus dihasilkan oleh dirinya sendiri. Maksudnya gimana begini? Aneh kalau muji orang, Masya Allah, ente ini luas ilmunya, kata kita. Keluasan ilmu itu suatu yang indah. Apakah ketika dia lahir, Masya Allah, langsung luas kayak gini ilmunya? Atau enggak dia belajar? Belajar. Nah, berarti keindahan ini dihasilkan dengan daya upayanya. Nah, inilah yang baru sah dinamakan sebagai hamd. Jamilnya ikhtiar. Lain hal kalau seandainya keindahannya itu bukan dengan ikhtiarnya, ittirar lawannya. Dia diciptakan sudah indah. Wah, ganteng banget. Nah, contohnya gitu. Ganteng ganti. Padahal dia nggak mandi, nggak pernah mandi dia. Tapi emang mukanya muka ganteng. Contohnya gitu. Berarti dalam bahasa Arab ini bukan pujian namanya. Kenapa? Karena keindahannya bukan dengan daya upayanya. Dia tercipta sudah bagus. Nah, itu nggak sah untuk dibilang dengan hamd. Jadi apa yang namanya? Kalau dalam bahasa Arab namanya sana saja, pujian. Nah, inilah beda antara sana dengan hamd. Kalau hamd tingkatan lebih tinggi, banyak syarat-syaratnya. Kalau yang kayak gitu namanya biasa sana, pujian. Kalau pujian dengan tingkat hamd itu syarat-syaratnya tadi. Ini dari pandangan bahasa, ikhwan. Tanpa kita melihat pandangan syariat. Adapun syariat memandang hamd itu dengan definisi lain yang lebih luas. Kalau syarak memandang hamd itu dengan definisi seperti ini. Alhamdu huwa fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi. Itu definisi syariatnya. Syariat mendefinisikan hamd itu adalah perbuatan. Syuh, lebih umum ya, lebih umum. Kalau yang bahasa tadi mensyaratkan itu pujian dengan lidah. Kalau dengan isyarat, dengan tulisan enggak sah, bukan hamd. Tapi kalau syariat perbuatan apapun. Mau pakai lisan, mau pakai isyarat, mau pakai itu, bahkan mau pakai hati pun diterima. Masuk dalam kategori fi'il, perbuatan. Yang mana perbuatan itu menunjukkan apa? Menunjukkan pengagungan. Menunjukkan pengagungan kepada yang memberikan kenikmatan, memberikan karunia. Baik pun karunia itu diberikan kepadanya, orang yang memuji, atau karunia itu diberikan kepada orang lain. Nah, dikali gini contohnya. Anda lagi duduk, lalu ada orang ngasih hadiah gitu. Nih hadiah. Wah, Anda bilang, makasih banyak. Jadi perkataan ini itu adalah suatu perbuatan yang menunjukkan pengagungan kepada seseorang yang memberikan pemberian. Yang kebetulan pemberian itu diberikan kepada aneh, orang yang memuji. Atau pemberian itu dia nggak beri ke aneh, ke orang lain. Nah, Anda punya teman di sini contohnya. Dia ngasih hadiah ini ke teman aneh. Teman aneh biasa-biasa aja, nggak bilang makasih. Akhirnya aneh bilang makasih, oh fulan makasih banyak sudah ngasih hadiah ke teman aneh. Apakah namanya pujian juga? Hamd juga. Jadi karunia itu baik diterima oleh orang yang memuji atau diterima oleh orang lain. Kemudian yang memuji adalah yang lain, itu dua-duanya masuk dalam kategori hamd. Ta'zimul mun'im min haitsu kaunihi mun'iman, baik pun al-hamid yang memuji itu dapat karunia ataupun yang mendapat karunia bukan yang memuji orang lain.
yang memuji yang lain, tetap dinamakan hamd juga, au ghairihi. Ini definisinya hamd, begitu ya ikhwan. La ilaha illallah. Naam. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga kalau bahasa sastranya panjang bahasanya. Lam ini lam apa? Apakah lam lil ikhtisas ataupun la lil mulkiyah? Kalau diartikan secara global ya gampang. Segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin. Rabb, apa arti Rabb? Tuhan. Kalau bahasa ini simpelnya Rabb artinya Tuhan. Wah, kata. Dalam bahasa Arab ikhwan, kalimat Rabb ini mempunyai 10 makna. Banyak. Oh, Masya Allah. Di antara maknanya adalah Tuhan. Wa khaliqunal ma'budu jabiru kasrina. Dalam abiyat yang di apa namanya? Ada beberapa 10 makna Rabb itu. Di antara makna Rabb adalah pemilik. Pemilik. Nah, makanya kalau dalam bahasa Arab Rabbul Bait artinya apa ya? Pemilik rumah. Sahibul Bait kalau bahasa kita. Bisa dinamakan dengan Rabbul Bait. Wah, kata. Gitu. Pemilik. Juga di antara makna Rabb adalah pengasuh. Pengasuh. Dan subhanallah, semua itu bisa, 10-10-nya ente bisa gunakan kepada Allah Ta'ala. Allah lah yang Tuhan. Allah lah pemilik alam semesta. Dan Allah lah yang mengasuh alam semesta. Dan terus begitu. Ala kulli hal. Rabb. Nah, ini ajib. Kalimat Rabb ini, hadza ajib. Ada di ilmu balaghah satu bab. Itu di antara keindahan sastra Arab. Ada beberapa jumlah, kalau ente baca dari kanan, itu sama. Kalau ente baca dari kiri, kebalik. Hadza ajib. Ada keindahan sastra Arab dalam balaghah itu. Dibahas dalam bab khusus dengan contoh-contohnya. Di antara contohnya ini, satu kalimat. Tapi itu biasanya satu jumlah, itu ini satu kalimat. Kalimat Rabb ini, Rabb. Ya, ini sifat Allah Ta'ala, Tuhan. Kalau ente baca dari belakang, gimana jadinya? Bar. Itu juga sifat Allah Ta'ala. Tapi lain arti. Kalau Rabb adalah Tuhan, ilah. Tapi kalau bar artinya apa? Maha baik. Sangat baik Allah Ta'ala. Hadza bar. Maka subhanallah, di antara khususiyah sifat al-bar itu dibaca dari depan itu adalah sifat, dan juga dibaca dari belakang adalah sifat. Wah, kata ikhwan, hadza rabbil alamin. Nah, yang kayak gini luar biasa, luas sekali ya ikhwan, sastra Arab. Makanya ada bab khusus dalam ilmu balaghah itu. Luar biasa. Sayyidina Ali karramallahu wajhah sempat mengarang bait 4. Qasidah 4 baris, 1 2 3 4. Inti kalau baca dari atas begini. Oke, kalau inti balik baca dari bawah, kebalik ya. Itu sama antar. Persis sama kayak inti baca dari atas. Subhanallah. Yang kayak gini banyak di kalangan orang Arab. Ada seorang imam min a'immatul madhhab Asy-Syafi'i. Namanya Syekh Ismail Ibn Mugri, pengarang Al-Irsyad. Beliau mengarang kitab namanya Unwanus Syaraf Al-Wafi. Unwanus Syaraf Al-Wafi itu kitab sampai sekarang ada, dicetak banyak. Ada kitab ajib ikhwan. Dalam kitab itu ada berapa ilmu? Ada empat ilmu. Betul, ada 4 ilmu. Dalam satu tulisan ya, dalam satu tulisan. Jadi begini polanya. Ente baca begini, oh bakal muncul ilmu fikih. Oh, fikih ini. Nah, kalau ente ambil huruf awal tiap baris itu, ente susunin ke bawah ya bacanya. Terus ini bakal jadi kitab lain, ilmu lain. Nah, ilmu nahwu. Sebelah sini nih. Sebelah kanan ujung. Dalam sebelah kirinya, kalau ente juga ambil tuh, ente kumpulin semua. Jadi ilmu lain lagi. Ilmu al-arud. Ilmu arud. Berapa ilmu? 3. 1, 2, 3. Bukan cuma itu. Di tengahnya pun ada. Ada yang di situ beliau pisahin. Nah, ini tengahnya juga ente ambil nih hurufnya. Ilmu tarikh. 4 ilmu dalam satu kitab. Itu kitab ada dan dicetak. Namanya Unwanus Syaraf Al-Wafi. Hadza ajib. Makanya subhanallah, bahasa Arab itu qala Imam Syafi'i, lughatul Arabiyyah la yuhitu biha illa nabi. Tak mungkin ada orang yang bisa menguasai bahasa Arab dengan semuanya kecuali kalau dia nabi.
Soalnya itu mukjizat. Mustahil orang biasa bisa menguasai sastra Arab semuanya. Kalau dia nabi baru, karena itu mukjizat. Wah, hakadha qala Imam Syafi'i. Rabbil alamin. Alamin, alam semesta. Coba. Alamin ini ada unik ya, ikhwan. Alamin ini kalau dalam bahasa ininya sighahnya sih seperti sighah jamak mudzakkar salim ya. Muslimun atau muslimin, tapi tahqiqnya dia ini bukan mudzakkar salim tapi mulhaq ya, mulhaq bi jamak mudzakkar salim karena kurang syarat dari antara syarat-syaratnya mudzakkar salim. Alamin itu adalah jamak, artinya alam-alam. Mufradnya apa? Satunya apa? Alam, satu. Alam, alam, alam jadi alamin, alam-alam. Tuhan alam-alam, Tuhan alam semesta kalau bahasa kita. Yang uniknya begini. Kalau ada satu masjid, masjidun, ya enggak? Dua masjid. Kalau tiga apa? Masajid, tiga masjid. Namanya kan jamak itu. Ya pastilah, kalau jamak itu lebih banyak dari mufrad. Ya emang kayak gitu, namanya jamak. Mufrad satu, ya enggak? Kalau jamak berapa? Tiga ke atas. Dalam bahasa Arab jamak itu tiga ke atas. Kalau dua namanya mutsanna. Wah kata. Dalam ilmu nahwu ya, kalau ilmu usul lain lagi i'tibarnya. Ya, kalau mufrad satu, kalau jamak pasti lebih banyak dari mufrad. Tapi ikhwan, dalam kalimat alamin kebalik. Mufradnya itu lebih dikit daripada jamaknya. Lu kok bisa? Kan alam satu nih satu. Alam, 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 tiga, empat, jadi baru alamin. Banyak dong. Kagak. Karena begini. Apa arti alam? Mufrad ya. Alam itu satu. Apa artinya? Kullu ma siwallah. Apa aja selain Allah. Apa aja. Masuk manusia, hewan, jin, malaikat, benda mati, pepohonan, planet-planet, dinosaurus masuk juga. Semuanya selain Allah masuk dalam kategori alam. Mufrad ya. Ketika enti jamakkan menjadi alamin, malah ngurang deh. Loh, yang masuk cuma tiga. Apa? Manusia, jin, dan malaikat. Yang lainnya nggak masuk. Benda mati, pepohonan, hewan-hewan, nggak masuk dalam alamin. Kenapa? Karena syaratnya jamak mudzakkar salim, ya. Dan ini mulhaq bi jamak mudzakkar salim, an yakuna uqala, harus berakal. Berarti dari alam ini inti ambil yang mana yang berakal. Oh, cuma tiga. Manusia, jin, sama malaikat. Nah, mereka lah yang selain Allah dan berakal. Nah, ini alamin. Yang selain Allah yang nggak berakal nggak masuk di alamin. Karena dia mudzakkar salim dan syaratnya harus berakal. Tapi kalau ente lihat mufradnya, mufrad alam, itu semuanya masuk. Nah, makanya subhanallah ini kebalik. Biasanya mufrad itu lebih sedikit daripada jamaknya, kecuali ini. Mufradnya lebih banyak daripada jamaknya. Si mufrad mencakup semuanya, yang berakal atau yang enggak berakal selain Allah. Tapi kalau jamaknya hanya mencakup yang berakal sahaja. Hakala Rabbil alamin. Baik, namanya mulhaq bi jam' al-mudzakkar salim ya ikhwan. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ini arti alhamdulillah dari segi kata-katanya. Nah, sekarang kita akan bahas secara globalnya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Oh, ini luar biasa ya ikhwan. Hadza ajib. Nabi sallallahu bersabda dalam hadisnya, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Nah, pahala alhamdulillah itu ketika alhamdulillah keluar dari hati yang benar ya, benar-benar dia memuji Allah Ta'ala, itu pahalanya besar. Pahalanya itu memenuhi mizan. Oh, apa mizan ini? Oke. Dalam hadis Allah mensifatkan mizan. Mizan adalah makhluk Allah yang sangatlah besar. Timbangan kalau bahasa kita. Timbangan mizan. Itu buat nimbang amal baik dan amal buruk nanti. Dalam riwayat itu, ini Imam Qurtubi menyebutkan dalam Tazkirah, juga Imam Suyuti. Nah, menyebutkan dalam kitabnya perihal tentang al-gubur. Mizan itu besar. Kalau seandainya langit dan bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di atas mizan, itu sama kayak apa? Sama kayak sebutir pasir di padang pasir yang sangat luas. Begitu, Syekh. Wah. Sebutir pasir itu kalau kita berapa persen ini makan tempat di padang pasir? Ya, secuil, nggak dianggap. Nah, begitu pula langit dan bumi kalau saat ini ditaruh di al-mizan, gede luar biasa. Nah, pas kita di akhirat nanti bakal bingung, wah, timbangan segede ini
Aneh bakal menuin dengan apa ya, amal hasanah, amal baik apa bisa menuin kayak gini. Amal buruk bisa jadi penuh. Kalau amal baik apa yang punya bisa nemuin kayak bisa penuhin kayak gini. Tapi jangan lupa, kalimat alhamdulillah itu kalau seandainya keluar dari hati yang ikhlas, itu pahalanya bisa menuhin timbangan itu. Penuh sudah langsung otomatis dengan alhamdulillah walhamdulillahi tamla'ul mizan. Gitu ya, kawan. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah ini termasuk doa. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, alhamdulillahirabbil alamin khairu doa. Sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillahirabbil alamin. Oh. Hakata ikhwan. Bukan cuma zikir biasa seperti subhanallah ataupun alhamdulillah ataupun yang lainnya. Ini zikir plus doa. Bahkan itu khairu doa, sebaik-baiknya doa. Nah, makanya kalau doa kita awali dan akhir dengan alhamdulillah. Yang berdoa alhamdulillah alamin. Akhirnya wa akhir da'wana anil alhamdulillahirabbil alamin. Karena emang ini khairu doa ini ceritanya. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Wa hakala. La ilaha illallah. Naam, alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillahirabbil alamin ini zikirnya Sayyidina Ali dalam ini beberapa asar yang ma'ruf. Khulafa arba'ah itu. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq senantiasa beliau dan mencampur perkataannya dengan zikir tauhid la ilaha illallah. Lagi ngomong, diam dikit, la ilaha illallah. Oh, dikit-dikit keluar lagi la ilaha illallah. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab senantiasa beliau mengulangi dan sering menyebut dikit-dikit apa? Allahu Akbar. Sayyidina Umar dikit Allahu Akbar. Allah. Ada Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Sayyidina Uthman bin Affan waktu beliau ngomong sering apa baca? Subhanallah katanya. Subhanallah, subhanallah. Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sering kali keluar dari mulutnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, kata. Terus dikit alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai akhirnya Sayyidina Umar nanya. Kata Sayyidina Umar begini, "Hadza ajib." Sayyidina Umar sering kali berhadapan dengan muskil atau problem, akhirnya kemana rujukannya? Sayyidina Ali. Sampai beliau berkata, "Laula Ali lahalaka Umar." Kalau enggak ada Ali, ini celaka. Celakalah Umar. Sayyidina Umar berkata, "Gal arafna subhanallah." Kita sudah tahu artinya subhanallah apaan. Kita sudah tahu la ilaha illallah artinya apaan. Tapi kalau alhamdulillahnya nih kurang paham kata Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar. Mancing ini ceritanya. Apa sih kok intim kesennya banget alhamdulillah. Emang ada apaan sih alhamdulillah itu? Akhirnya Sayyidina Ali bilang kayak gini, alhamdulillah huwa dzikrun ikhtarahu Allahu li nafsihi wa ahabbahu min ibadihi. Zikir alhamdulillah adalah zikir yang Allah Ta'ala sendiri memilih zikir itu untuk dirinya. Nah, dan Allah Ta'ala suka bila mana hambanya melantunkan zikir itu. Nah, itulah hakikat dari alhamdulillah. Nah, yaqul Imam Ali Zainal Abidin dalam fusulnya khatam Quran. Alhamdulillahilladzi hamida fil kitabi nafsah. Enggak. Allah sendiri yang memuji dirinya. Inilah zikir yang emang Allah Ta'ala pilih ini zikir untuk pujian dirinya sendiri. Nah, makanya di awal ayat langsung alhamdulillahirabbil alamin di Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza ajib ikhwan, alhamdulillahirabbil alamin. Zikir yang azim ini alhamdulillahirabbil alamin. Pujian yang luar biasa. Sayyidina Ja'far Shadiq pernah waktu itu beliau melihat abahnya Sayyidina Muhammad Al-Bagir kehilangan kuda. Ngilang kuda. Dan Sayyidina Muhammad Bagir nazar, kalau seandainya itu kuda balik, maka aku akan memuji Allah dengan sebaik-baiknya pujian. Gitu. Ditunggu nih, wah ini apaan nih? Balik itu tentunya. Balik kuda itu. Ditunggu bakal keluar apa ini? Puji-pujian baru kali. Dia cuma bilang alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Ya. Diingetin sama Sayyidina Ja'far Shadiq, abah katanya mau memuji dengan sebaik pujian. Inilah sebaik-baik pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kata sebagian ulama menambahkan sebaik-baik pujian adalah alhamdulillahirabbil alamin, tambahkan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu dalam ilmu fikih kita, kalau seandainya orang nazar untuk memuji Allah dengan sebaik-baiknya pujian, maka wajib dia menggunakan sighah itu. Karena itu luar biasa ikhwan sighahnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pujian yang yuwafi ni'amahu. Artinya apa?
membayar hak nikmat-nikmatnya. Jadi seakan-akan semua nikmat kita sudah tunaikan haknya dengan satu alhamdulillah ini. Tapi apa habis itu? Wa yukafi'u mazida. Dan dia juga membayar daripada haknya nikmat tambahan. Maksudnya apa? Ini ajib ini. Pas ente menggunakan alhamdulillah ini untuk membayar nikmat-nikmat yang lain, terbayar akhirnya dengan alhamdulillah ini. Jangan lupa, pas ente bilang alhamdulillah pun itu nikmat yang perlu untuk dibayar. Mana bayar nikmat ini? Makanya kita bilang wa yukafi'u mazid. Inilah namanya mazidun ni'am. Nikmat tambahan. Apa yang nikmat tambahan? Dia sendiri itu, alhamdulillah itu adalah nikmat tambahan yang dia membayar dirinya sendiri. Jadi dengan itu terbayarlah semua nikmat-nikmat. Dia pun membayar dirinya sendiri. Itu artinya wa yukafi'u mazidah wa hakala. Dan itu ya kawan, berkata sebagian arifin, ya Rob, gimana nih mau mensyukuri nikmatmu? Aja, aneh nggak bisa mensyukuri nikmatmu. Pengen menjadi orang yang bersyukur, tapi kalau begini caranya nggak bisa. Karena tiap-tiap aneh bersyukur, alhamdulillah, itu syukur itu adalah suatu nikmat yang harus aneh syukurin. Jadi gimana cara mensyukurin? Jadi aneh sudah nggak bisa untuk mensyukuri nikmatmu kalau begini caranya. Akhirnya Allah Ta'ala menjawabnya, kalau seandainya engkau mengetahui itu, maka sungguh engkau telah mensyukuriku. Dengan itu. Kalau ente ngaku nggak bisa, nah baru sekarang ente bisa sekarang. Begitu. Ala haddi qaulihim man dhanna annahu alima faqad jahil. Orang mengira dirinya sudah alim berarti dia bodoh berarti. Begitu. Dan terus begitu. Selagi dia mengira bahwasanya dia nggak bisa, inilah hakikatnya kemampuan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, wal ajizu an darakil idraki idraku. Ketika kita mengaku tidak bisa kita untuk mengetahui hakikat dari Allah Ta'ala, itulah pengetahuan yang benar. Itulah ma'rifat sebenarnya. Pas kita ngaku nggak bisa. Selagi kita ngaku bisa mengetahui zatnya Allah, berarti masih nggak tahu. Dan terus begitu. Alhamdulillah. Nah ini makanya, jadi alhamdulillah kita itu perlu dialhamdulillahkan lagi. Ya enggak? Seperti istighfar kita. Ada aja, ini perihal alhamdulillah kan, perihal syukur. Perihal yang sama istighfar. Wah kita banyak dosa. Istighfar deh. Istighfar kita kadang-kadang nggak khusyuk, kadang-kadang ngawur ngidul, nggak tahu gimana istighfarnya. Itu pun perlu diistighfarkan lagi. Gal ba'dhum istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita perlu diistighfarkan lagi. Ini kata siapa? Kata Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Dia bilang kayak gitu. Istighfaruna yahtaju ilal istighfar ya ikhwan. Akhirnya datang Sahibuz Zubat. Imam Ibn Ruslan dalam zubatnya berkata, di akhir zubatnya beliau berkata, fa iyyaku istighfaruna yaftaqiru limithlihi fa innana nastaghfiru. Walaupun istighfar kita itu perlu untuk diistighfarkan lagi, namun tetap kita senantiasa akan beristighfar. Enggak peduli, mau itu kurang, mau itu nambah, mau itu kurang, tetap kita beristighfar. Walaupun kita tahu ini istighfar perlu diistighfarkan lagi, tetap kita akan istighfar. Wah hakala. Walau kita tahu alhamdulillah ini tidak menutupi nikmat yang lain dan dia perlu untuk disyukuri, tetap kita akan beralhamdulillah. Wah hakala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hada ajib ikhwan. Ketika orang mengetahui, ini titik utamanya di sini adalah mahabbah, cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia cinta kepada Allah Ta'ala, maka dia akan yakin tidaklah ada perkara yang Allah Ta'ala takdirkan kepadanya, melainkan itu indah sebenarnya. Ada hikmah di balik semua itu yang dia nggak tahu. Tapi kalau dia yakin Allah Ta'ala lebih sayang daripada dirinya sendiri kepada dirinya, maka dia akan tahu inilah yang terbaik untukku saat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya orang yang kalau kayak gitu, apapun yang terjadi, entah itu dia mendapatkan nikmatkah atau itu dia mendapatkan zahirnya musibahkah, yang keluar darinya adalah alhamdulillah. Jarang kali dia mengucapkan innalillah. Yang ada alhamdulillah terus, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah ini tarbiyah inilah yang kita lihat langsung dari orang-orang di sana, orang di Tarim. Gitu. Dikit alhamdulillah, dikit alhamdulillah. Karena memang nyatu sudah diajarin sama generasi yang kayak gitu. Sempat kita terkejut pas awal-awal datang ada hadir jenazah kan, hadir jenazah. Biasanya kalau di sana kalau ngantar jenazah kita nyari mana ini anaknya yang meninggal ataupun kerabatnya. Kita salaman gitu. Azzamallah ajrukum, insyaallah sabar, insyaallah pahalanya besar gitu.
Kalau kita di sini di Indonesia, "Adzamallahu ajrukum, innalillah, insyaallah sabar ya insyaallah." Kalau di sana kagak. Kalau kita bilang, "Adzamallahu ajrukum wa ahsana azaakum," mereka akan menjawab dengan alhamdulillah. Gitu jawabannya. Nah, bingung. "Adzamallahu ajrukum, alhamdulillah." Loh kok alhamdulillah? Nah, kayak senang gitu. Kok senang apanya mati? Iya, itu artinya. Kok senang ini? Kok alhamdulillah? Bingung gitu. Kok alhamdulillah? Ah, tahu-tahu pas ngaji, oh luar biasa itu. Jadi mereka meyakini semua dari Allah itu baik yang harus disyukuri sebenarnya. Meninggalnya kerabat, ya, hilangnya sebagian dari harta contohnya. Kaki ngilang satu, ada artinya lagi alhamdulillah. Ya enggak? Musibah apapun syukurin, ikhwan. Ya, itulah hakikat daripada syukur. Makanya beda antara syakir sama syakur. Allah berfirman, "Wa qalilum min ibadiyash syakur." Apa syakir? Syakur. Apa arti syakur? Yang senantiasa bersyukur. Kalau syakir yang bersyukur biasa. Bedanya apa? Kalau ulama syakir itu yang mensyukuri nikmat. Tapi kalau syakur mensyukuri semuanya. Nikmat dia bersyukur, dia kena musibah pun dia bersyukur. Makanya jangan marah kalau seandainya ada orang bilang ente syukurin. Ini nasihat sebenarnya. Iya kan? Kita dapat musibah. Kita dapat musibah. Orang bilang ke kita, syukurin. Ingat, oh iya, Anda semestinya bersyukur. Iya betul. Jadi kayak celaan gitu ya. Padahal itu nasihat luar biasa itu. Bersyukur semestinya atas musibah ini. Bukan cuma sabar, syukur ikhwan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yaqulu Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar berkata, kalau seandainya aku mendapatkan musibah, maka aku akan memuji Allah dan bersyukur. Karena di tiap-tiap musibah itu minimal ada 4 karunia besar dari Allah Ta'ala. Pertama, untungnya musibah ini musibah dunia, bukan musibah akhirat. Satu itu. Maksudnya apa? Contoh, ngilang harta contohnya. Oh, untung harta yang ngilang, bukannya iman. Coba kalau Allah cabut iman ente, ayo. Allah, na'udzubillah min dzalik. Walaupun bahaya, untung ini musibah dunia. Ya memang dunia bakal hilang. Dan memang dunia, kita kan semua akan ninggalin dunia pasti. Memang perihal yang fana, yang semua pasti fana. Yang pertama, alhamdulillah untung dunia bukan akhirat. Yang pertama. Yang kedua, untung hanya segini. Alhamdulillah, Allah Ta'ala ambil sebagian hartamu. Allah Ta'ala mampu untuk mengambil semua hartamu. Allah ambil satu anak, Allah mampu ambil semuanya. Tapi cuma ini yang Allah ambil. Ya Allah, alhamdulillah masih disisakan oleh Allah yang lain. Itu perlu yang kita syukurin itu sebenarnya, jangan lupa. Yang kedua itu. Yang ketiga, wa idlam uhramur ridha bihi. Untung alhamdulillah ane sekarang mempunyai rasa ridha dengan musibah ini. Coba kalau seandainya ane enggak diberikan keridhaan itu, yang ada komplain akhirnya, komplain dan kesel. Apa yang terjadi? Dosa. Makin sumpek, alhamdulillah sekarang ane ridha. Itu nikmat yang luar biasa. Yang keempat, yang ajib lagi, alhamdulillah ane dapat pahala dengan musibah ini. Wah, kata. Begitu ikhwan. Musibah apapun, apa aja. Sakit, ya kayak gitu juga. Ketika seorang hamba sakit, Allah Ta'ala mengutus malaikat 4 kepadanya kan. Ma'ruf. Malaikat pertama mencabut kesehatannya. Sakit dia akhirnya. Malaikat kedua mencabut kekuatannya. Lemes akhirnya. Malaikat ketiga mencabut nafsu makannya. Gak nafsu makan. Malaikat keempat mencabut dosa-dosanya. Ngilang dosa-dosanya. Dan tiap penyakit seperti itu semua dengan syarat ridho. Makanya dibilang kayak gini. Ente ridho enggak ridho, tetap takdir Allah akan berjalan. Tinggal pilih, ente mau dosa mau pahala. Enggak bisa komplain merubah. Enggak, emang sudah dituntut kayak gitu. Tinggal ente pilih sekarang, mau mengambil dosakah dengan takdir ini ataupun mengambil pahala. Takdir enggak berubah. Ya enggak? Ngapain kita sumpek-sumpek? Ya dosa ya sumpek juga. Stres akhirnya. Mending kita happy. Ya enggak? Happy, waridho, senang, pahala lagi. Begitu ikhwan. La ilaha illallah, sallallahu Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Naam. Ya khair. Itulah perihal alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan masih membahas sedikit rahasia dari alhamdulillah. Ini ada cerita panjang, tapi ntar kita ceritain ntar di pertemuan yang akan datang insyaallah.
perihal alhamdulillah rabbil alamin. Ajib, perihal alhamdulillah ini ajib. Baru di sini kita akan masuk ke ma'ani yang ragaik di alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah wallahu alam bisawab. Semoga Allah taala berikan kita futuh sehingga kita bisa senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala baik pun dalam kesenangan maupun kesulitan. Senantiasa menjadi hamba yang syakur. Senantiasa dekat kepada Allah taala dan senantiasa makin dekat dan makin cinta kepada Allah taala. Wa ja'alna insyaallah minal muhibbin al-mahbubin, hamba yang mencintai dan hamba yang dicintai oleh Allah taala dan rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa alal khair wa nahum alaih. Wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Barik Allahumma fi hadzal jama' wa hadzal ijtima'. Wa anfa'na bima nasma'u bima sami'na wa ma sanasma'. Wa agir ain nabi sallallahu bina fid dunya wal akhirah wa agir ain masyayikhna wa khususan sayyidil habib Mundhir bin Fuad al-Musawa bi hadzal ijtima'. Agir ainahu bina fid dunya wal akhirah wa haqiq fina muradahu fi afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.